Apa jadinya jika Kekaisaran Romawi tidak pernah runtuh? Mungkinkah dunia hari ini berbicara dalam bahasa Latin? Atau mungkinkah demokrasi Barat tak pernah lahir? Lalu benarkah jika keruntuhan Kekaisaran Romawi disebabkan oleh wanita? Pada dasarnya, Kekaisaran Romawi adalah salah satu peradaban paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Bangsa Romawi berdiri dari pondasi Republik Eropa Barat. Kekaisaran ini juga menciptakan warisan budaya, hukum, militer, dan arsitektur yang masih dirasakan dampaknya hingga hari ini. Kekaisaran Romawi bukan hanya kerajaan dengan pasukan besar, melainkan juga simbol kejayaan peradaban dunia. Romawi bermula sebagai sebuah desa kecil di wilayah semenanjung Italia, yang kemudian menjelma sebagai raksasa penguasa peradaban dunia, hingga memiliki kejayaannya pada tahun 27 sampai 180 sebelum Masehi. Lalu peristiwa-peristiwa apa yang terjadi saat Eropa dikuasai oleh Kekaisaran Romawi? Dan apa penyebab lahir dan runtuhnya Kekaisaran yang agung tersebut? Kota Roma, yang kelak menjadi pusat dari salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah manusia, tidak lahir begitu saja. Ia tumbuh dari mitos, pertempuran, dan perjuangan suku-suku kuno di semenanjung Italia. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa wilayah Roma telah dihuni sejak abad ke-10 sebelum Masehi. Pemukiman awalnya diperkirakan berupa desa-desa kecil yang tersebar di Bukit Palatin dan Esquilin. Para penduduk awal ini berasal dari suku Latin, Sabin, dan Etruskan. Secara historis, kota Roma diperkirakan mulai menjadi entitas yang solid dan bersatu. Pada sekitar tahun 750 hingga tahun 700 sebelum Masehi, permukiman ini terbentuk di berbagai bukit dan mulai terhubung dan membentuk satu komunitas yang terpadu. Seiring berjalannya waktu, pemukiman Roma kemudian berkembang menjadi kota besar, dengan struktur sosial, politik, dan ekonomi yang kompleks. Sehingga pada abad ke-6 sebelum Masehi, Roma berubah dari kerajaan menjadi kekaisaran republik. Peralihan ini menandai awal dari kebangkitan Roma sebagai kekuatan regional, sehingga menjadi imperium global terbesar pada masanya. Dalam sejarah berdirinya Kekaisaran Romawi kuno, ada satu nama paling terkenal dan paling diingat hingga hari ini. Dia adalah seorang jenderal brilian, pemimpin militer dan politisi Roma. Jenderal ini adalah Julius Caesar. Prestasi militer dan politiknya bisa mengubah peradaban Romawi kuno, hingga meninggalkan warisan yang masih bertahan hingga saat ini. Setelah diangkat menjadi gubernur wilayah utara Roma, pada tahun 58 sebelum Masehi, Julius Caesar memperluas wilayah Romawi hingga ke hampir seluruh penjuru Eropa. Selama 8 tahun pasukan Romawi melakukan peperangan, mereka perlahan mulai menaklukkan kota demi kota di Eropa. Melalui taktik perang yang brilian, Julius Caesar mendapatkan rasa hormat dan kesetiaan dari para prajuritnya. Tidak hanya dari segi militer, bangsa Romawi pada saat itu juga berkembang pesat dalam bidang ilmu pengetahuan. Seperti melesitnya arsitektur saat itu, hingga berkembangnya ilmu filsafat di zamannya. Dan di masa itulah bangsa Romawi berada pada puncak peradabannya. Meskipun peradaban Romawi kuno pada saat itu menjadi kiblat dari majunya teknologi dan ilmu pengetahuan. Tapi pada saat itu, terdapat sisi kelam yang mungkin tidak masuk akal di zaman sekarang. Salah satunya adalah budaya gladiator, di mana budaya ini menyajikan pertunjukan yang melibatkan para budak, tawanan perang, bahkan warga sipil, untuk diadu bertarung sampai mati, demi hiburan semata untuk kalangan elit. Kolosium Roma pada masa itu menjadi pusat dari pertunjukan itu. Gladiator saat itu tidak hanya bertarung antara manusia dan manusia. Pertarungan antara manusia dan hewan buas pun terjadi pada masa tersebut, yang budaya ini dikenal sebagai venatio. Sebuah pertunjukan yang mengerikan, namun sangat memukau, di mana gladiator atau tahanan harus berhadapan dengan hewan buas, seperti singa, harimau, dan hewan buas lainnya, yang dibawa ke kolosium, guna diadu dengan manusia. Para gladiator yang dipilih untuk bertarung melawan hewan buas, biasanya memiliki latar belakang yang beragam. Beberapa adalah tentara tawanan perang, selain itu adalah budak atau penjahat yang dijatuhi hukuman mati. Terlepas dari siapa mereka,
nasib para gladiator di arena Kolosseum hampir selalu dipertaruhkan nyawanya. Sebagian besar gladiator tidak memiliki pengalaman bertarung dengan binatang, yang membuat mereka rentan terhadap serangan-serangan cepat dan mematikan dari serangan karnivora tersebut. Dalam sebuah teori sejarah ada yang mengatakan, jika keruntuhan Romawi disebabkan oleh wanita, lalu benarkah demikian? Sepanjang sejarah Romawi, memang ada banyak wanita kuat yang berperan penting di balik layar kekuasaan. Mereka bukan hanya istri atau selir, tapi juga penasihat, pengatur intrik, bahkan penggerak kebijakan politik kerajaan. Salah satu wanita paling terkenal yang dikaitkan dengan kemunduran Romawi adalah Cleopatra ke-7. Ratu terakhir Mesir ini pernah menjalin hubungan asmara dengan dua tokoh Romawi paling berpengaruh, yaitu Julius Caesar dan Marcus Antonius. Kisah cinta antara Antonius dan Cleopatra bahkan sampai memicu perang saudara melawan Octavianus, yang kelak akan menjadi Kaisar Augustus. Alhasil dari peperangan tersebut, Antonius dan Cleopatra mengalami kekalahan total, yang menyebabkan kematian Antonius dan Cleopatra, serta menyebabkan runtuhnya kedaulatan peradaban Mesir kuno pada masa itu. Namun apakah semua ini berarti Cleopatra adalah penyebab keruntuhan Romawi kuno? Jawabannya adalah tidak juga. Romawi justru mencapai masa kejayaan setelah peristiwa kematian Antonius, yang saat itu Romawi di bawah kepemimpinan Kaisar Augustus. Dalam narasi semacam ini, wanita tidak dituduh langsung menghancurkan Romawi, tetapi dijadikan simbol dari apa yang dianggap sebagai dekadensi budaya, karena penyebab runtuhnya kekaisaran Romawi secara resmi adalah karena berbagai faktor politik, seperti korupnya petinggi-petinggi istana, peperangan saudara, hingga perangnya dengan bangsa-bangsa Germanik. Sejak abad ketiga Masehi, Romawi mulai menunjukkan tanda-tanda kehancurannya secara sistematik. Krisis politik melanda Romawi dalam kurun 50 tahun, lebih dari 20 kaisar naik dan jatuh dari takhta kekaisaran Roma. Banyak dari mereka berebut kekuasaan melalui kekuatan militer dan pertumpahan darah, yang membuat peradaban ini perlahan semakin rapuh. Ekonomi Romawi pun melemah. Inflasi meroket, mata uang kehilangan nilai, dan pajak menjadi beban berat bagi petani serta warga biasa. Sistem budak yang sebelumnya menopang perekonomian juga mulai goyah, karena ekspansi wilayah berhenti dan suplai budak menurun drastis. Ditambah lagi Romawi saat itu terpecah menjadi dua bagian, yaitu Romawi Barat dan Romawi Timur, yang biasa dikenal dengan Konstantinopel. Selain itu, budaya klasik Romawi mulai tergeser oleh arus baru agama Kristen. Sejak Konstantin melegalkan Kristen pada awal abad keempat dan menjadikannya agama negara, struktur kekuasaan spiritual mulai berpindah dari kaisar ke gereja. Ini menciptakan kekuatan ganda dalam masyarakat Romawi, yang lambat laun akan melemahkan otoritas kekaisaran tersebut. Pada saat yang sama, Romawi menghadapi tekanan berat dari luar. Suku-suku barbar dari utara dan timur mulai bergerak ke wilayah Romawi untuk menyerang kekaisaran tersebut. Bangsa Goth, Vandal, Hun, dan suku-suku Germanik lainnya memanfaatkan kelemahan internal Romawi guna ingin menaklukkan kekaisaran itu, yang pada akhirnya pada tahun 476, Romawi Barat resmi runtuh di tangan suku Vandal dari Afrika Utara. Sementara di Kekaisaran Romawi Timur, yang lebih dikenal sebagai Kekaisaran Bizantium, tetap bertahan hingga tahun 1453 Masehi. Konstantinopel menjadi simbol kejayaan masa lalu Romawi, sebelum akhirnya mereka harus ditaklukkan oleh Kekaisaran Turki Ottoman, yang dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih. Runtuhnya Kekaisaran Romawi bukan hanya kejatuhan sebuah negara, melainkan runtuhnya sistem sosial, budaya, ekonomi, dan militer, yang selama berabad-abad membentuk dunia barat. Ini adalah pelajaran tentang bagaimana kejayaan tanpa pembaruan justru mengundang kehancuran, bahkan sekelas Kekaisaran Romawi pun bisa hancur.